Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ada tamu spesial nih. Kita balik lagi nih ke obrolan forum RT/RW, OTW. Nah, kita udah bersama Bapak Sueb yang kalian nih yang belum tahu, yang belum kenal, nanti kita kenalan nih sama Pak Sueb. Halo Pak, sebelumnya kenalin dulu nih Pak ke teman-teman nih Pak. Mungkin ada yang belum tahu Pak. Oh iya, terima kasih kawan-kawan media Forum RT/RW dan pemirsa Forum RT/RW. Saya Suaib, Ketua RW 07 Kelurahan Tugu Selatan, sekaligus Ketua DPW Forum RT/RW Jakarta Utara. Salam kenal. Nah Pak, forum RT/RW ini apa sih Pak? Mungkin kan teman-teman ada yang belum kenal, belum tahu juga Pak. Ini sebenarnya terbentuknya tuh gimana Pak? Iya, jadi ini sangat bagus bahwa Forum RT/RW ini adalah satu organisasi kemasyarakatan yang kemudian memang hadir atau terbentuk karena memang diawali dengan adanya organisasi Forum RT/RW di tiap wilayah. Nah, kemudian tentunya harapan kita bahwa terbentuknya wadah Forum RT/RW ini menjadi satu wadah sebagai ajang silaturahim, kemudian sarana sharing, diskusi, berbagi pengalaman ke kawan-kawan Forum RT/RW, agar harapan kita bahwa fungsi RT/RW ke depannya ini bisa lebih maksimal, sehingga kepada masyarakat dan lingkungan masing-masing ini akan lebih positif tentunya. Pencetus awal pertama kalinya forum RT/RW ini dari mana nih Pak? Iya, memang Forum RT/RW ini terbentuk penuh dengan dinamika sebenarnya. Bahwa di tahun 2016 ada satu situasi kondisi yang berkembang yang kemudian oleh para senior di era itu menganggap perlu bahwa Forum RT/RW itu harus ada sebagai ajang silaturahim daripada semuanya, sehingga terbentuk sampai dengan saat ini. Dan tentunya cikal bakal terbentuknya itu ya memang karena satu kebutuhan tentunya. Kebutuhan itu juga yang kita harapkan bahwa ini tetap pada rel aturan, karena RT/RW ini tentunya landasan hukumnya itu dari peraturan gubernur. Artinya di setiap wilayah, nggak cuma di utara itu memang sudah ada forum RT/RW ini ya Pak? Iya, kebetulan Forum RT/RW ini memang dibentuk di DKI yang memang sebenarnya bisa meluas. Artinya bahwa bisa menasional kalau sesuai dengan akte pendiriannya. Tapi memang kalau kita melihat fungsi RT/RW di ibu kota memang ini sangat dibutuhkan. Karena tentunya Forum RT/RW ini atau RT/RW kita katakan bahwa ini sebenarnya salah satu tugasnya adalah filter. Bagaimana memfilter satu kondisi masyarakat yang kemudian bisa sampai kepada kelurahan, kecamatan, dan ke tingkatan berikutnya. Jadi harapan kita bahwa Forum RT/RW ini betul-betul bisa mengedepankan kepentingan masyarakat sehingga fungsinya bisa lebih maksimal. Kira-kira begitu. Di kegiatan forum RT/RW sendiri ini memang harus kayak ada laporannya kah ke ketua forum atau ya berjalan biasa aja Pak? Ya, memang ini sangat menarik bahwa Forum RT/RW ini kan sebenarnya isinya adalah ketua RT, ketua RW, kemudian tokoh masyarakat. Artinya bahwa sangat menarik bahwa isi daripada Forum RT/RW ini ya kalau istilah kami itu sebenarnya para penggawa. Nah, tentunya bicara masalah ketua-ketua, ini sudah menjadi satu ketua-ketua di wilayah masing-masing, kemudian dihimpun menjadi satu wadah di Forum RT/RW yang tentunya secara psikologis sebenarnya ada satu ego yang sangat tinggi. Ya bisa terjadi apabila kemudian kita tidak merangkai dengan baik dan tepat kepada tadi bahwa fungsinya apa. Jadi ada satu visi yang memang kita tempatkan paling depan sehingga misi ini yang akan kita buat. Misi apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi tadi. Jadi itu yang kemudian masih terus kita lakukan. Ya tentunya bahwa Forum RT/RW ini terbentuk mulai daripada tingkat DPP, kemudian DPW, kecamatan sampai kelurahan.
Dan memang ini karena kegiatan sosial, jadi lebih kepada satu komunikasi keluargaan kira-kira begitu. Jadi kalau saya sebagai Ketua DPW Forum RT RW Jakarta Utara, tidak juga kemudian menempatkan posisi bahwa seorang ketua sesungguhnya. Karena tentunya kita melihat bahwa ini satu kegiatan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan yang butuh satu sentuhan dan memang harus berangkat daripada satu niat yang tulus bahwa bagaimana kemudian kehadiran kita RT RW kemudian bergabung di Forum RT RW, kemudian fungsinya kepada masyarakat ini bisa berfungsi luas dan lebih positif kira-kira begitu. Berarti Forum RT RW ini organisasi resmi ya Pak ya? Organisasi, kami punya ada legalitasnya. Oke Pak, di setiap wilayah nih Pak, apa pasti semua RT RW ini masuk ke dalam forum atau memang ada RT RW yang juga belum join nih Pak? Maksudnya ikut bareng sama forum si RT RW sendiri ini Pak? Ya, jadi forum RT RW ini sebenarnya kita buka luas kepada seluruh RT RW. Bahkan kita katakan kalau bicara RT RW itu, ya memang ini penjabaran sangat luas. Karena bicara RT RW, ya pasti sudah di dalamnya itu, mau itu PKK, mau Karang Taruna, LMK, FKDM, organisasi masyarakat lainnya sebenarnya. Artinya bahwa kita harapkan bahwa Forum RT RW ini memang tentunya dibuka luas kepada seluruh kawan-kawan RT RW. Ini bisa masuk kapan saja pun, dan walaupun saat ini bahwa belum keseluruhan bergabung karena memang masih kita terus edukasi dan sosialisasikan tentang apa sih maksud dan tujuan daripada Forum RT RW itu. Karena memang ini kita harus perjelas, karena tentunya bicara masalah mengajak, ini harus jelas tujuannya kemana. Itu tadi bahwa ada visi yang memang harus kita pertegas, bahwa kehadiran Forum RT RW ini adalah bagaimana kemudian bisa memperkuat sistem RT RW yang sudah berjalan selama ini. Nah, ketika kawan-kawan RT RW di wilayah yang berbeda-beda, kemudian ada satu kendala, ini tentunya kita bisa ikut membantu. Baik masalah saran, usul, dan sebagainya. Dan kita lihat bahwa manfaat yang betul-betul dirasakan saat ini, bahwa ketika ada perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antar wilayah, dengan adanya Forum RT RW ini komunikasinya lebih cepat. Artinya bahwa kita bisa hadir sebagai memberikan satu tindakan pencegahan ya sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita harapkan bahwa adanya Forum RT RW ini, kawan-kawan RT RW dimanapun wilayah ini bisa bergabung sehingga ini bisa kita jadikan sebagai wadah silaturahim, wadah kebersamaan, wadah diskusi, wadah sharing dan sebagainya, sehingga ketika ada masalah di tiap wilayah ini bisa kita bisa sama-sama menyumbangkan pemikiran-pemikirannya agar tiap wilayah Jakarta pada khususnya ini betul-betul bisa berkembang. Artinya ada beberapa forum RT RW, ada beberapa RT RW ya Pak yang belum join ya Pak. Nah itu ada penolakan Pak atau gimana dari mereka karena belum paham? Pada umumnya tidak ada. Tidak ada. Barangkali ini hanya perlu satu sosialisasi yang lebih tajam tentang fungsi tadi. Ya karena kami sangat berharap besar bahwa siapapun kawan-kawan RT RW yang bergabung di Forum RT RW ini memang dilandasi satu nawaitu, satu niat untuk merealisasikan, untuk mewujudkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini salah satu visi kita sesungguhnya, sehingga kami berharap bahwa RT RW itu tidak kemudian terjebak dalam satu lingkaran kecil saja. Tapi bagaimana kemudian fungsinya ini bisa diperluas, salah satu tadi bahwa membangun silaturahim. Ya bahwa tadinya yang kita tidak kenal satu dengan lainnya, dengan adanya forum ini kemudian kita saling mengenal. Nah kemudian dengan adanya forum ini yang tadinya barangkali orang terbatas, kawan-kawan RT RW terbatas, bicara masalah sharing dan sebagainya, ini bisa kita lakukan. Bahkan adanya Forum RT RW ini artinya kita juga punya ruang dan kesempatan untuk terjun di sosial. Katakanlah bahwa ada kawan-kawan RT RW di wilayah lain yang terkena musibah dan sebagainya, akhirnya rasa kebersamaan itu muncul. Jadi beberapa kali ini sudah kita lakukan kayak korban kebakaran kemudian banjir apa segala macam. Ini betul-betul kita hadir sebagai bagian daripada keluarga besar yang sama-sama meringankan kira-kira gitu. Nah ini yang kita harapkan bahwa kedepannya betul-betul ini dibangun dengan baik ya, kawan-kawan RT RW yang belum bergabung bisa bergabung, yang sudah ada juga lebih antusias, sehingga kita ingin bahwa hidup sementara kita di dunia ini ya minimal bahwa bisa kita menurunkan satu cerita, satu sejarah yang baik
atau satu hal yang positif yang kemudian bisa kita wariskan kepada generasi penerus kita. Karena tentunya itu menjadi satu tanggung jawab sebenarnya, satu kewajiban yang harus kita lakukan. Ya karena kembali bahwa insya Allah kita juga pasti akan merasakan dan pasti merasakan hal-hal positif yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Kita menikmati saat ini. Nah, tanggung jawab kita sekarang ini bahwa kita juga harus bisa menciptakan, bisa menorehkan satu hal positif juga yang kemudian itu bisa dirasakan atau dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Oke Pak, bicara soal organisasi Pak, artinya ada struktural ya Pak di dalamnya. Ya. Nah struktural ini berarti ada ketuanya di DKI ya Pak ya? Ketua Umum DPP. Untuk strukturnya sendiri ini seperti apa sih Pak? Ya, memang struktural forum RT/RW ini memang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di Jakarta dan kemudian di wilayah kota dan sebagainya. Jadi memang dari ketua umum, kemudian di sana ada wakil ketua, kemudian ada bidang-bidang. Ya, bidang-bidang ini lebih kepada bagaimana kayak bidang kesehatan, yang bisa mengadvokasi warga ketika mereka ada kendala, barangkali sebagainya. Kemudian ada bidang lingkungan hidup, bagaimana kemudian forum RT/RW ini juga bisa berperan serta, bagaimana kayak penanganan sampah di Jakarta, kemudian penghijauan dan sebagainya. Nah kemudian bidang organisasi, bidang kepemudaan, ini banyak sekali, termasuk bidang hukum, ya kita juga siapkan, sehingga ketika ada kawan-kawan yang memang sudah menjalankan tugas dengan baik, kemudian ada oknum-oknum yang melakukan intimidasi atau diskriminasi katakan dalam kawan-kawan dalam menjalankan tugasnya, ini kita ada bantuan hukum. Berarti benar-benar safe banget ya Pak, maksudnya nggak ilegal gitu ya Pak ya? Iya. Nah Pak, dari forum RT/RW sendiri, terutama nih Pak, khususnya kan Bapak di forum RT/RW Jakarta Utara Pak, apa sih Pak visi dan misi Bapak untuk forum RT/RW Jakarta Utara nih Pak? Iya, kami di Jakarta Utara, DPW Forum RT/RW Jakarta Utara, tentunya juga melihat kultur situasi kondisi Jakarta Utara, sehingga dari dasar-dasar mendasar seperti itulah ya yang kemudian kita jadikan satu materi untuk apa sih yang bisa kita lakukan. Nah karena tentunya bahwa bicara RT/RW hadir ini kan memang melanjutkan daripada lebih kepada bagaimana mensukseskan program pemerintah daerah. Ya artinya bahwa kepanjangan tangan kelurahan atau pembantu kelurahan dan sebagainya. Nah sehingga kami tentunya harus melihat kultur Jakarta Utara seperti apa, kemudian situasi kondisi Jakarta Utara seperti apa. Nah katakanlah bahwa satu hal yang kami garis bawahi, Jakarta Utara ini adalah salah satu kota majemuk, ya, salah satu kota yang beragam. Nah tentunya bagaimana kemudian juga kehadiran forum RT/RW juga untuk menjaga bagaimana kemudian keberagaman ini terjaga dengan baik, bagaimana perbedaan-perbedaan antar suku, agama, ras, etnis yang ada di Jakarta Utara supaya tetap berdampingan secara harmonis. Nah tentunya bahwa barangkali ini yang kadang-kadang tidak begitu terpikir barangkali oleh orang-orang tertentu, bahwa RT/RW ini adalah pasukan terdepan kira-kira begitu. Ya bicara masalah permasalahan antar tetangga, karena memang hal mendasar itu bahwa ketua RT itu adalah ketua rukun tetangga, ketua RW adalah ketua rukun warga. Nah bagaimana sih? Nah kalau ketika RT itu menjalankan fungsinya, RW menjalankan fungsinya, maka sesungguhnya sebenarnya negara kita ini adem. Ya karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang berbaur dengan masyarakat secara langsung itu adalah RT/RW. Nah makanya kami berharap ke depannya bahwa pemerintah bisa melihat nih sisi positifnya forum RT/RW RT/RW itu di mana, sehingga akan ada satu kebijakan ke depannya bagaimana supaya fungsi RT/RW ini barangkali bisa ditingkatkan, termasuk bagaimana kemudian diberikan satu payung hukum. Nah karena ketika kita pertajam di RT/RW, maka permasalahan-permasalahan dari bawah itu bisa dinetralisir, kira-kira bisa dilakukan satu tindakan pencegahan. Katakanlah kayak masalah remaja, ada pembinaan yang kita lakukan, ya. Masalah keributan antar tetangga, ini RT/RW yang terjun, ya. RT/RW ini memang sangat unik, ya. Ya memang mohon maaf, ya dalam tanda kutip bahwa RT/RW ini tidak dibekali satu pengetahuan khusus bagaimana mengelola satu kewilayahan dan psikologis masyarakat yang ada. Tapi RT/RW ini ya memang harus memahami semua.
Ya karena kita paham orang mau cerai itu RT RW, ada malingan RT RW, ya, ada permasalahan hukum lainnya itu RT RW. Ya bahkan kita katakanlah kayak di wilayah saya di RW 7 Kelurahan Tugu Selatan, ini pembangunannya masih lebih mendasar kepada swadaya masyarakat. Nah, kita harus mampu memahami psikologis masyarakat seperti apa, kemudian kondisi sosialnya, ekonominya seperti apa dan sebagainya. Ini kita harus memikirkan itu. Kemudian memusyawarahkan, kemudian mengambil kesimpulan, kemudian menjalankan. Nah, ini ada satu bentuk kemandirian dilakukan. Nah, artinya bahwa peran serta RT RW ini sangat besar. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya RT RW itu seakan-akan belum begitu menjadi satu tujuan yang kemudian bagaimana sih kehidupan masyarakat itu lebih baik ke depannya. Padahal ketika rukun tetangga itu berfungsi, rukun warga berfungsi, ya sebenarnya pemerintah tinggal menjalankan program. Artinya tidak akan ada keributan, ya tidak akan ada sampai berproses atau sampai demo dan sebagainya ketika fungsi RT RW itu benar-benar dimaksimalkan. Nah, inilah kemudian kami hadir ya secara swadaya berangkat daripada satu niat. Bagaimana sih kemudian kita ini bisa berperan serta untuk mewujudkan satu wilayah yang nyaman, tentram, berdampingan secara harmonis. Kemudian secara nasionalnya negara kita ini tentunya sebagai negara yang kebinekaannya ini betul-betul bisa terjaga, sehingga kita akan terus akan bertambah kebanggaan itu sebagai warga negara Indonesia. Oke Pak, bicara soal Jakarta Utara nih Pak, pasti kan orang dengernya Jakarta Utara aja udah serem nih Pak, di mana-mana nih Pak, apalagi Priuk, dengar kata Priuk nih Pak. Nah, dan kebanyakan tingkat kriminalitasnya pun tinggi kan Pak. Nah itu di sini Forum RT RW artinya ikut juga untuk ngejaga itu ya Pak. Maksudnya untuk kayak sosialisasi ke masyarakatnya, untuk remaja-remajanya nih Pak yang sering tawuran-tawuran gitu. Itu apa sih Pak perannya si Forum RT RW ini loh Pak untuk mengendalikan anak-anak ini Pak? Ya. Apakah ada wadah atau gimana gitu Pak? Iya, jadi tadi bahwa yang tawuran itu pasti warga RT, warga RW, ya gitu. Yang melakukan kriminal lainnya pasti warganya RT, warganya RW itu. Artinya bahwa kalau kita kembalikan, yang mendasarnya itu pasti berangkat dari RT RW semua. Nah maka ya seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika ada satu pembinaan yang tepat yang dilakukan oleh RT RW, kemudian berkolaborasi dalam hal ini bersinergi dengan program pemerintah, pemerintah kota, kemudian Polres, Kodim, dan stakeholder lainnya. Ini sebenarnya bisa kita lebih kepada masuk kepada apa sih penyebabnya. Nah makanya saya juga sudah mulai kepada kawan-kawan, jangan kemudian kita fokus atau terperangkap kepada bagaimana sih menangani akibat. Nah, artinya bahwa kalau kita hanya fokus kepada akibat, maka kerjaan kita tuh nggak ada habisnya. Nah kita kan sebenarnya pingin bahwa pekerjaan itu pasti selalu ada, tanggung jawab itu pasti akan melekat. Tapi paling tidak bahwa ada satu progres yang kita lakukan. Kalau sekarang ini barangkali katakanlah tadi bahwa Jakarta Utara yang dianggap ya dalam tanda kutip bahwa kriminalnya masih tinggi. Kenapa sih seperti itu? Nah sedangkan kalau bicara masalah kriminal, ya sesungguhnya kan tidak jauh daripada kehidupan sosial, kehidupan ekonomi. Nah bagaimana sih kebutuhan itu? Nah, kalau kita kemudian membedah Jakarta Utara, 5 kota Jakarta, 1 kabupaten Pulau Seribu, bahwa satu-satunya kota industri Jakarta itu adalah Jakarta Utara. Nah, bicara masalah Jakarta Utara, bicara masalah kota industri, ya harusnya di situ terbuka lebar lapangan pekerjaan. Nah, tapi ketika masih banyak masyarakat Jakarta Utara yang menganggur, yang kemudian itulah yang menjadi kayak pelaku kejahatan atau yang digolongkan dalam tanda kutip tadi kriminal dan sebagainya. Nah ini kan salah satu penyebab yang harus kita masuk ke dalamnya. Apa sih? Kenapa mereka tidak bekerja? Apakah kemudian mereka kalah bersaing dari apa calon-calon lainnya dan sebagainya, calon pekerja dan sebagainya? Apa karena memang sumber daya manusianya? Apa kemudian kayak keterampilan, wawasan dan sebagainya? Nah saya pikir ini tidak perlu masuk. Nah, tentunya bahwa di sini peran serta daripada RT RW sangat besar untuk merealisasikan itu.
Nah ini yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama supaya betul-betul ke depannya kita bisa membangun satu mindset baru untuk Jakarta Utara. Nah tentunya kami selaku masyarakat Jakarta Utara ya tentunya ya miris lah, ya prihatin ketika dikatakan bahwa Jakarta Utara itu kriminalnya tinggi. Ya tapi ketika kita mau maju, ya ketika kita mau besar, ketika kita mau sukses, ya memang langkah awal harus berjiwa besar mengakui apa sih yang menjadi kekurangan kita. Katakanlah berbicara tentang Jakarta Utara. Nah, kita juga tidak boleh alergi ketika orang mengatakan bahwa Jakarta Utara kriminalnya tinggi. Ayo kita lihat. Ya, artinya bahwa tidak bisa juga orang hanya memponis atau menjustis seperti itu, tapi perlu ada satu pendalaman. Ya, apakah betul itu? Ya, kalau memang betul, apa penyebabnya? Ya karena hidup ini kan tidak pernah lepas daripada sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah ini kita coba bahwa jangan kemudian kita hanya terperangkap daripada akibat saja atau menangani. Katakan contoh soal tadi masalah anak tawuran. Kenapa sih tawuran? Ya, apakah di RT RW itu nanti perlu ada pembatasan jam malam? Ya, atau perlu ada deteksi dini yang perlu kita lakukan. Barangkali kita bisa data sekolah di mana saja. Kemudian apa yang bisa kita lakukan bentuk kerjasama dengan sekolahnya, atau mereka barangkali menganggur, ya, atau barangkali mereka tidak sekolah, ya, apa perlu kita ada semacam kayak sekolah paket, apakah perlu kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, contohnya ada pelatihan AC, ada pelatihan mekanik dan sebagainya. Nah ini kan yang perlu kita lakukan, gitu. Nah yang paling mendasar itu bahwa ketika kita masuk ke lingkup RT ya yang terkecil, maka sebenarnya ini bisa terurai. Di RT itu bisa kita data warganya siapa yang menganggur, warga barangkali yang putus sekolah siapa, yang diindikasi sering tawuran siapa dan sebagainya. Nah ada pembinaan lanjutan yang perlu kita lakukan. Nah kami berharap bahwa kita semua tidak melihat bahwa anak-anak kita, saudara kita atau keluarga besar kita ini kemudian mereka adalah kita ponis sebagai orang yang tidak benar atau orang jahat. Nah tapi ketika ada di Jakarta Utara seperti itu, kami berharap para tokoh-tokoh juga kemudian ada keterpanggilan. Ya, ada rasa katakanlah ya kita harus malu ketika Jakarta Utara itu masih ada kriminal apa segala macam. Ya, paling tidak bahwa kita terpanggil. Saya selama ini sudah perhatian belum kepada mereka. Ya. Pembinaan apa yang bisa kita lakukan, sentuhan apa yang bisa kita lakukan, paling tidak muncul seperti itu. Jadi memang saya sering juga diskusi ke beberapa kawan-kawan, kita juga harus sudah mulai mengurangi namanya protes. Tapi bagaimana kita juga memulai, bagaimana sih berbuat? Ya paling tidak bertanya kepada diri kita, ya bahwa apa sih yang bisa saya lakukan? Gitu. Supaya memberikan satu peran positif, sehingga apa yang menurut kita itu hal negatif ini bisa kita lakukan bersama-sama supaya hal negatif itu kira-kira kita rubah menjadi hal positif. Itu. Artinya nggak bisa disalahkan dari anak-anaknya juga ya Pak, ketika terjadi sesuatu masalah seperti tawuran tadi, kita nggak bisa langsung judge, ini nih anaknya nggak benar, nggak bisa langsung seperti itu ya Pak ya? Nggak bisa. Harus introspeksi dulu, balik lagi ke kitanya ya Pak? Saya pikir itu tidak bijak kalau kita melakukan satu vonis, ya. Karena kalau kita bicara secara hukum, ya yang menentukan satu orang bersalah dan tidak ikut pengadilan. Di pengadilan pun ada proses, ya. Tetap dilihat daripada sebab akibatnya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ada sebab maka akan ada akibat. Ya, makanya di sini ya ketika kita membangun satu mindset bahwa katakanlah bicara masalah Jakarta Utara, ya Jakarta Utara ini adalah keluarga besar kita, gitu. Makanya kami tanamkan kayak dari Pemerintah RW, Jakarta Utara rumahku, Jakarta rumahku. Artinya bahwa semua bisa mengatakan itu. Nah ketika prinsip itu terbangun, ya berarti akan ada satu gairah, akan ada motivasi kepada kita, dan bahkan kita akan terpanggil, ya, untuk bagaimana sih menjaga nama baik dan nama besar Jakarta Utara itu. Ketika bicara masalah rumahku, berarti itu udah sangat prinsip, ya. Harga diri dan kehormatan sudah ada di situ. Nah, sehingga kita harapkan bahwa ke depannya bukan lagi kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi sekarang bagaimana saya bisa berbuat apa? Ya, saya bisa melakukan apa? Saya bisa menyumbangkan apa? Dan sebagainya untuk mencari solusi itu. Ya, berperan, ada peran serta, ada peran aktif yang kita lakukan secara bersama-sama. Artinya bahwa ketika saat ini kita hanya kemudian mengandalkan juga hanya pemerintah, ini sangat terbatas.
Ya, sangat terbatas. Maka sinergitas dari seluruh stakeholder yang ada ini perlu dilakukan. Makanya mudah-mudahan harapan kami bahwa kedepannya akan ada diskusi-diskusi yang kita lakukan, yang kemudian materi-materi tadi ini kita jadikan bahan untuk mendiskusikan bagaimana kenakalan remaja, yang kemudian mengakibatkan tawuran, yang berakibat kepada bisa korban jiwa, orang tua menangis, kehilangan anaknya dan sebagainya. Bagaimana kemudian tindakan kriminal lainnya, kayak baik itu geng motor, pencurian dan sebagainya. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai tindakan pencegahan? Nah tadi bisa juga menjadi satu prioritas bagaimana Jakarta Utara yang menjadi kota industri ini juga perlu kita membangun pada pelaku-pelaku usaha yang ada, karena mereka tentunya ada tanggung jawab yang melekat juga kepada bagaimana sih kehidupan sosial di sekitarnya. Nah kalau kita bicara Jakarta Utara ya luar biasa sebenarnya pelaku-pelaku usaha yang ada, tapi perlu kita lihat sejauh mana juga pelaku usaha berperan serta, berperan aktif dalam menjaga kehidupan sosial yang ada di Jakarta Utara ini. Saya yakin bahwa kalau kita lakukan secara bersama-sama pasti akan lebih maksimal hasilnya dibanding kita masing-masing melakukan. Oke Pak, tadi kan Bapak bilang itu kan artinya kita harus bina lagi gitu ya Pak, kelola lagi. Nah, fungsinya si forum RT RW ini ketika ada di suatu wilayah nih Pak, ada masalah seperti itu akan didiskusikan, kita evaluasi besar atau gimana Pak di dalam forumnya sendiri Pak? Iya. Itulah bahwa kemudian kami berharap juga bahwa kehadiran forum RT RW ini bukan kemudian merusak sistem yang sudah ada. Bahwa sistem RT RW sebelumnya sudah ada. Artinya katakanlah dari warga ke RT-nya ketika ada masalah. Ketika tingkat RT tidak bisa diselesaikan, kemudian akan tingkat RW. Nah baru ke tingkat kelurahan apabila tidak diselesaikan. Apakah ini terkait masalah urusan kepemerintahan, apa memang terkait masalah hukum. Yang tinggal disalurkan kemana arahnya. Nah tapi tentunya bahwa kehadiran forum RT RW ini kemudian tidak mengurangi daripada fungsi RT RW yang sudah diatur oleh Pergub. Nah forum RT RW ini lebih kepada satu wadah ruang interaksi, ya, ruang diskusi kepada kira-kira bahwa di RT RW itu ada satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Nah kemudian kita diminta untuk hadir, dan saya juga menyampaikan kawan-kawan bahwa ketika ada masalah di RT RW tersebut tidak juga kemudian kita serta-merta harus turun ke sana, karena kita tentunya juga menghargai kearifan lokal, ya, menghargai fungsi RT RW di wilayah tersebut. Tapi ketika mereka minta bantuan, wajib hukumnya kami untuk hadir. Nah kecuali dalam tanda kutip bahwa ada satu tindakan daripada katakanlah bahwa oknum RT RW yang memang melampaui daripada tugas dan fungsinya, yang kemudian katakanlah mengakibatkan kerusuhan, mengakibatkan permasalahan yang lebih meluas. Nah itu walaupun kita nggak diminta, pasti kami harus hadir sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik, harkat martabat dan marwah daripada RT RW itu. Karena tentunya jangan sampai kemudian kesalahan atau keteliruan satu oknum RT RW kemudian akhirnya RT RW lainnya itu ikut terponis kira-kira begitu. Nah itu tadi bahwa RT RW ini hadir bagaimana kemudian bisa menguatkan fungsi RT RW dan juga bisa hadir untuk meluruskan, ya, kepada kawan-kawan RT RW yang barangkali memang keluar daripada fungsinya, keluar daripada jalurnya, kira-kira begitu. Oke deh, nih teman-teman, ternyata forum RT RW ini fungsinya sangat bagus banget nih ya teman-teman. Jadi berarti kan ada beberapa RT dan RW yang belum ikut kan ya Pak dalam forum RT RW ini. Nah itu kalau misalnya dari Bapak RT atau Bapak RW yang ingin gabung bareng sama forum RT RW ini ada cara khusus nggak sih Pak? Ada pendaftarannya kah atau ada harus izin kesana kesininya Pak gitu? Ya, secara khusus tidak ada. Artinya bahwa kita persembahkan betul bahwa forum RT RW ini adalah rumah besar kita semuanya, RT RW yang ada, bahwa siapapun kawan-kawan mau bergabung, ya tentunya kita persilahkan. Dan kepada kawan-kawan juga yang belum bergabung, juga tidak kemudian mengurangi kepedulian kita atau perhatian kita bahwa ketika di wilayahnya ada masalah dan memang kami harus turun membantu, itu pasti tetap kami lakukan. Tapi saya berharap bahwa kepada kawan-kawan RT RW dimanapun berada,
latar belakang apapun ya, baik dari pendidikan ya, sosial dan ekonominya seperti apa, tentunya kita berbeda-beda semuanya. Ayo kita lihat bahwa Forum RT/RW ini adalah wadah kita bersama yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa lebih kepada ajang kebersamaan, ajang persatuan dan kesatuan, ajang tukar pikiran, pengalaman dan sebagainya, yang tentunya sampai saat ini juga tidak ada satupun atau sedikit pun beban yang kita berikan kepada kawan-kawan. Katakanlah bahwa kawan-kawan yang bergabung sekarang ini adalah kawan-kawan yang memang dilatar belakangi oleh satu harapan ya, tujuan bagaimana kemudian merealisasikan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak momen, banyak kegiatan di momen-momen tertentu yang sudah kita lakukan yang juga membutuhkan biaya besar. Ini kita lakukan secara swadaya. Katakanlah bahwa pernah kita lakukan kayak jalan santai ya, kemudian ikrar kebangsaan yang melibatkan 6.000 peserta waktu itu di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kemudian kita lakukan vaksin massal yang kemudian kolaborasi dan melibatkan puluhan ormas di Jakarta Utara. Ini kami bisa berbaur ya, bisa berjalan dengan baik. Waktu itu kita kalau nggak salah peserta sampai 2-3 ribu waktu itu. Ya artinya bahwa kami ikut hadir ya ketika negara, ketika kota kita memang dalam kondisi darurat, dan memang tadi bahwa diminta nggak diminta kita harus berperan serta untuk bersama-sama pemerintah. Nah kemudian kita pernah melakukan kayak Hari Bumi, kita ada bersih-bersih kali apa segala macam. Kita juga melakukan pembinaan di persepak bolaan. Waktu itu kita lakukan Piala Wali Kota usia 12 tahun, itu juga kita lakukan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan ribuan orang. Ini betul-betul kita rangkai secara bersama-sama dengan dana swadaya yang ada. Jadi kami ingin juga bahwa kehadiran Forum RT/RW ini memberikan satu manfaat besar, bukan kemudian sebaliknya justru memberikan kesusahan kepada siapapun. Ya katakanlah ke pemerintah kah, kepada pelaku usaha kah. Tapi kami berharap bahwa siapapun nanti yang ikut dalam pengembangan kehidupan sosial lebih baik lagi di Jakarta Utara pada umumnya, ini betul-betul dilandasi oleh satu keikhlasan. Jadi tidak ada satu keterpaksaan bahwa oh ini kita berkegiatan dipaksa untuk menyumbangkan ini, itu tidak berlaku di Forum RT/RW. Ya kami ingin bahwa Forum RT/RW ini adalah satu organisasi ketika hadir ini bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman dan sebagainya. Karena tadi bahwa organisasi satu-satunya organisasi ya yang bisa masuk ke semua organ yang ada ya Forum RT/RW. Ya karena tadi bicara di RT, bicara di RW itu masyarakatnya udah pasti berbeda-beda. Ya kan, ya berbeda suku, beda agama, beda ras, etnis, yang kemudian ada di pemerintahan, ada di TNI, ada di Polri, ada di ASN, ada di ormas yang berbeda-beda. Itu warga dari RT/RW. Artinya bahwa kita ini udah terbiasa berbaur dari seluruh kelompok yang berbeda-beda dan sebagainya. Nah ini kita mau lebih kembangkan sebenarnya supaya betul-betul persatuan dan kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan kebinekaan itu betul-betul bisa kita lakukan. Bagaimana kemudian meningkatkan semangat gotong royong ya sebagai cikal bakal Indonesia ini tetap kita kibarkan, jangan sampai kemudian pudar karena kehidupan kita yang masing-masing. Ya kalau bahasa barangkali kalau istilah di Jakarta lulu gua lah kira-kira gitu. Nah di Forum RT/RW kita tidak mau kemudian itu ya wilayahmu, wilayahku. Kamu nggak benar, yang penting wilayah saya benar. Nah kami nggak mau. Kami kira-kira salah satu tujuannya tadi itu bagaimana kehidupan sosial itu benar-benar bisa dirasakan secara bersama-sama. Ya kami tidak ingin bahwa katakanlah Jakarta Utara, karena kebetulan saya ketua DPW Forum RT/RW Jakarta Utara. Nah ketika kita dibutuhkan satu wilayah dan bisa melakukan, kenapa tidak? Ya karena itu tadi bahwa ayo kita melihat satu kegiatan sosial ini bahwa ini kita sedang berada di ladang ibadah. Berbuat satu kebaikan insya Allah bahwa tidak akan hilang. Ya itu pasti akan menjadi tabungan akhirat kita, investasi akhirat kira-kira begitu. Jadi kalau kita melakukan dengan ikhlas, dengan berpandangan seperti itu, akhirnya juga kita enjoy, nggak menjadi satu beban. Itu kira-kira. Nah termasuk nih kita ada rencana di 17 Agustus nanti bersama Enjemania, Karang Taruna, beberapa organ yang ada, kita akan melakukan Jakarta Utara bersolawat. Kemudian ada deklarasi kebangsaan, ada doa bersama untuk keselamatan bangsa dan mensukseskan pemilu 2024. Nah kita harapkan bahwa hal seperti ini
kita harus hadir. Jangan hanya kemudian dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah tidak akan sukses tanpa kehadiran daripada masyarakat. Nah, masyarakat ini, forum RT/RW ini salah satu simbol daripada masyarakat. Ya, keterwakilan masyarakat itu di RT/RW itu. Ya, karena RT itu perwakilan daripada warga di RT itu, RW di warga itu. Jadi sebenarnya peserta daripada forum RT/RW ya pasti ini sudah mewakili masyarakat. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, sehingga apa yang menjadi program pemerintah daerah bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di bawah ini betul-betul bisa diakomodir oleh forum RT/RW, bisa tersampaikan, karena pemerintah juga tidak akan bisa berbuat banyak kalau tidak ada informasi dari bawah, kondisi wilayah itu seperti apa, kondisi masyarakat seperti apa. Nah, totalnya terjadi masalah besar. Nah, ini salah satu peran daripada forum RT/RW. Berarti forum RT/RW sendiri ini bukan cuma ngebantu pemerintah, tapi membantu masyarakat yang di bawah juga ya Pak ya, untuk kayak pengaduan gitu, pemecahan suatu masalah di lingkungannya. Iya. Gitu. Ya, kalau itu kan memang sudah berjalan, artinya belum ada forum RT/RW, itu sudah berjalan, karena itu salah satu tugas pokok daripada RT/RW itu. Kita kembali lagi bahwa RT itu adalah ketua rukun tetangga, ya berarti harus tuh ketua itu harus memperhatikan tuh anggotanya supaya rukun. Ya kan, tetangga jangan lagi antar tetangga ribut. RW pun demikian, ketua RW berarti ketua rukun warga. Nah, ketika fungsi ketua rukun warga itu betul-betul berjalan dengan baik, antar warga, antar RT juga harmonis, kan tidak ada masalah. Kita akan hidup nyaman, kita akan hidup damai. Nah, makanya kami berharap bahwa pemerintah bisa melihat sisi positifnya dan kelebihan di RT/RW itu, supaya nanti bisa diberikan satu support dalam bentuk seperti apa penguatan fungsi RT/RW itu, supaya fungsinya itu benar-benar bisa dijalankan. Karena sekali lagi posisi RT/RW itu seperti filter, ya. Nah, sama kayak air, kalau udah melewati filter pasti akan jernih, kira-kira gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya, ya fungsi tadi, karena kembali lagi bahwa kawan-kawan RT/RW dan kami juga melihat bahwa ini satu ladang ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama, insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain dan mudah-mudahan menjadi investasi akhirat untuk kita semuanya. Oke nih teman-teman, jadi kita udah dengar nih penjelasan dari Pak Sueb selaku Ketua DPW Forum RT/RW Jakarta Utara. Nah, buat teman-teman RT atau RW dimanapun kalian, khususnya di daerah DKI Jakarta yang ingin ngobrol-ngobrol bareng sama kita, entah keluh kesah, entah kegiatan masyarakat yang ingin diliput, boleh langsung hubungin kita. Kita itu termasuk salah satu media forum RT/RW ya Pak ya. Saat ini kita masih terfokus di Jakarta Utara, tapi kalau di luar Jakarta Utara ingin juga diliput, silakan hubungin kita, kontak kita, nanti akan kita taruh di kolom komentar nomor kontaknya. Dan jangan lupa ditonton terus channel YouTube-nya Forum RT/RW Jakarta Utara, disupport terus. Itu aja obrolan kita kali ini dengan Bapak Sueb, Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ketua DPW Forum RT/RW di Jakarta Pusat, Barat, Selatan ya Pak ya. Gitu aja. Sekian, terima kasih juga Pak Sueb untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.